Halo sahabat berita terkini, begini strategi Iran jika benar punya senjata nuklir. Oke, sebelum melanjutkan video, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini agar Mimin tambah semangat dalam memberikan berita-berita terkini. Dikutip dari Tribun Singkawang 1, situasi di Timur Tengah sedang memanas. Amerika Serikat mengancam akan melakukan serangan militer jika Iran menolak berunding soal program nuklir dan rudal balistiknya. Untuk diketahui ya, perundingan akan dilaksanakan tanggal 6, yaitu sekarang ya, yang bertempat di Oman. Kita tunggu hasilnya selengkapnya, apa hasil dari perundingan itu. Berulang kali menegaskan bahwa senjata nuklir tidak masuk dalam doktrin militer mereka, itu kata pejabat-pejabat Iran ya. Namun tekanan dari Amerika Serikat tak membuat Iran gentar, bahkan siap berperang. Lalu bagaimana jika Iran benar-benar punya senjata nuklir? Simak lengkapnya di video ini ya, jangan di skip. Dalam dokumen berjudul If Iran Gets the Bomb Weapon for Posture Strategy yang ditulis oleh Michael Enstedt, ahli strategi dan keamanan dari The Washington Institute for Near Policy, membedah secara mendalam perubahan peta kekuatan jika Iran benar-benar memiliki senjata nuklir. Enstedt menjelaskan saat ini Iran telah mencapai status sebagai negara ambang nuklir atau nuclear threshold state. Posisi ini sangat berbahaya karena jika Iran tiba-tiba memutuskan membuat bom atom, mereka hanya butuh waktu sekitar 1 minggu untuk menyiapkan bahan bakunya. Saat ini Teheran berada di persimpangan jalan strategis. Mereka harus memilih tetap hanya menyimpan teknologinya tanpa membuat bom atom atau langsung tancap gas untuk terang-terangan menjadi negara pemilik senjata nuklir. Terkait aspek teknis, Eisenstadt memprediksi Iran akan mengandalkan rudal balistik untuk mengirim nuklir karena lebih kuat, sulit dihancurkan, dan mampu menembus pertahanan musuh dengan mudah. Namun, inovasi militer Iran tidak terbatas pada rudal saja. Mereka kemungkinan besar juga mempertimbangkan penggunaan bom udara, ranjau laut, torpedo, hingga drone sebagai pembawa hulu ledak nuklir. Agar lebih mematikan dan untuk menaikkan gengsi di dunia, Iran diprediksi tidak hanya membuat atom biasa, tapi akan mengembangkan senjata yang jauh lebih dahsyat hingga level termonuklir di masa depan. Mengenai struktur kekuatan, Iran memiliki 3 opsi postur nuklir yang bisa diambil. Tetap membiarkan komponen terpisah agar lebih aman, menggunakan model gabungan, atau langsung menyiapkan senjata yang sudah dirakit utuh dan siap ditembakkan kapan saja. Eisenstadt mencatat Iran bisa saja memilih membangun gudang senjata kecil yang berisi beberapa perangkat hanya untuk intimidasi minimal. Namun ada kemungkinan mereka akan membangun gudang senjata besar dengan lebih dari 100 perangkat. Hal ini guna memastikan kelangsungan hidup program nuklir tersebut dan menjamin kemampuan serangan balasan jika mereka diserang terlebih dahulu. Dalam hal strategi penggunaan, dokumen ini menggunakan metafora yang sangat kuat, yaitu pedang, perisai, dan baji. Yang nggak tahu baji ya, ini ya baji, itu saya jelaskan ya, baji itu baca sendiri aja. Nuklir akan berfungsi sebagai pedang atau ancaman eksistensi bagi Israel, sekaligus menjadi perisai yang melindungi Iran dari serangan balasan. Selain itu, nuklir akan digunakan sebagai baji untuk merusak dan memecah hubungan aliansi antara AS dengan mitra-mitra Arabnya. Jadi baji itu sejenis alat pemisah ya teman-teman ya. Meski tidak ingin perang dunia, Iran akan lebih berani dan nekat dalam bertindak, kecuali jika nyawa rejim mereka terancam. Sebagai langkah antisipasi, Michael Enstedt
memberikan rekomendasi kebijakan yang tegas bagi Amerika Serikat untuk meredam kekuatan Iran. Amerika Serikat disarankan untuk memperkuat kemampuan penetrasi cyber terhadap program nuklir Iran guna menunjukkan sistem mereka tetap rentan. Amerika Serikat juga perlu memperkuat pertahanan rudal dan menyiapkan senjata hipersonik canggih yang bisa langsung menargetkan para pemimpin tertinggi Iran. Eisenstadt pun mengusulkan agar Amerika Serikat menghidupkan kembali kebijakan pengarahan senjata nuklir non-strategis di kapal perang. Hal itu guna menandingi sikap agresif Iran serta pengaruh negara besar lainnya seperti China dan Rusia. Merespon ancaman Amerika Serikat, Kepala Badan Nuklir Iran Muhammad Islami pada Sabtu 31 Januari 2026 menegaskan Iran tidak butuh senjata nuklir untuk membela diri. Menurutnya, kemampuan militer Iran saat ini sudah cukup kuat untuk menghadapi musuh tanpa harus memiliki bom atom. Iran pun menuduh Badan Pengawas Nuklir PBB IAEA, bacanya kerok juga nih, IAEA tidak netral dan terlalu ikut campur dalam urusan politik. Bahkan Teheran menuduh pimpinan IAEA membantu Israel saat menyerang fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025. Islami merasa masalah nuklir Iran sengaja dipolitisi oleh negara-negara barat. Ia memprediksi tekanan dunia akan semakin berat, terutama karena Amerika Serikat dan Eropa dianggap telah mengingkari perjanjian nuklir yang pernah disepakati. Iran juga sangat menyayangkan pengeboman fasilitas nuklir mereka oleh Amerika Serikat pada perang Juni 2025 lalu, di mana 3 situs nuklir Iran ya dibom oleh Amerika melalui bomber siluman mereka B-2 Spirit. Oke, gimana teman-teman pendapatnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa pula subscribe ya. Terima kasih.